Thailand menemani Indonesia ke final kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Senin 30 September 2024. Kabar pertama tentang Israel yang semakin agresif dalam konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Israel mengebom beberapa target Houthi di Yaman pada 29 September 2024. Hal itu dilakukan Israel setelah membunuh pimpinan Hizbullah Said Hassan Nasrullah. Serangan udara yang dilepaskan Israel di pelabuhan Hodeidah itu merupakan balasan atas serangan rudal yang dikirim Houthi ke negara yang dipimpin Presiden Isaac Herzog tersebut. Akibat serangan tersebut, 4 warga Houthi tewas dan 29 lainnya terluka. Sementara, dalam 2 minggu terakhir, beberapa pemimpin Hizbullah tewas dan ratusan ribu warga terusir dari rumah mereka. Indonesia dan Thailand akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Asia U20 2025. Klasemen akhir kualifikasi Piala Asia U20 2025 akhirnya dirilis. Timnas Thailand U20 dipastikan akan menemani Indonesia ke putaran final yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Ada perlakuan berbeda di klasemen runner-up, karena ada 5 grup berisi 5 kesebelasan dan 5 lainnya hanya dihuni 4 tim. Dengan begitu, poin yang didapatkan grup-grup berisi 5 tim tidak akan dihitung saat menghadapi juru kunci. Hal itu tentu menjadi kerugian bagi timnas Vietnam U20 yang melawan Bhutan, si juru kunci grup A. Dengan begitu, The Golden Star Warriors hanya mengoleksi 6 angka dan gagal masuk ke final. Sementara itu, Netflix dikabarkan akan memproduksi series dokumenter PDD. Kasus seputar perdagangan seks, penyerangan seksual, dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh PDD tersebut sebelumnya akan digarap oleh G-Unit Film and Television milik Curtis Jackson alias 50 Cent. Sang rapper pertama kali mengumumkan akan memproduksi dokumenter tersebut pada awal Desember 2023 setelah Cassandra Ventura, mantan kekasih PDD, menggugat dirinya atas kasus pemerkosaan dan kekerasan. Kala itu, 50 Cent juga mengunggah video pengakuan rapper Mark Curry yang menyebut PDD kerap mencampur champagne dengan obat-obatan terlarang untuk dicekoki kepada wanita yang menghadiri pestanya. Selanjutnya, ada Tia Rahmania yang akan melapor ke Bawaslu usai diganti sebagai anggota legislatif terpilih. PDIP mengganti Tia sebagai anggota DPRD terpilih dengan Boni Triana. Alasannya, perempuan berhijab itu dianggap melanggar kode etik dan menggelembungkan suara di Pileg 2024. Ciko Hakim, juru bicara PDIP, mengatakan keputusan mengganti Tia Rahmania bermula dari putusan Bawaslu Banten yang menyatakan bersalah 8 PPK di 8 kecamatan di Dapil Banten 1 atas penggelembungan suara pada 13 Mei 2024. Tak sendiri, PDIP juga menerima laporan serupa atas Rahmat Handoyo, caleg PDIP dari Dapil Jawa Tengah. Keduanya kemudian disidang pada 14 Agustus 2024, hingga akhirnya Tia harus melepas posisinya. Terakhir, dana pensiun tak bisa dicairkan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun. Kebijakan pencairan dana pensiun tersebut akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan kebijakan pencairan dana pensiun tersebut akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan kebijakan itu diambil karena selama ini 80% saldo manfaat pensiun peserta digunakan untuk membeli produk anuitas. Pencairan anuitas itu menurut OJK yang membuat dana pensiun pemberi kerja atau DPPK tidak pernah mengalami kenaikan. Karena begitu dana masuk langsung keluar sebagai program pensiun iuran pasti alias PPIP. Hal itu dianggap OJK tak selaras dengan tujuan dan manfaat program pensiun. Karena jika langsung diambil sebelum pensiun, maka itu tak tergolong dana pensiun, melainkan tabungan biasa.
Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Bye, Okezoners!